Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Artboy. Dalam beberapa tahun belakangan, anime Cina atau Donghua sedang mengalami peningkatan dan ada beberapa rekomendasi anime Cina dengan rating tertinggi. Perkembangan industri anime atau anime benar-benar sangat masif dalam satu dekade belakangan. Selain Jepang, negara lain juga mulai banyak terlibat dalam industri ini. Salah satunya adalah negara Cina. Nah, kali ini saya punya beberapa judul yang berhasil mendapatkan rating tertinggi berdasarkan dari My Anime List. Oke, tanpa berlama-lama silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Link sawery ada di deskripsi. Langsung aja kita masuk ke dalam listnya. Oke, urutan pertama yaitu anime Cina dengan rating tertinggi yaitu adalah Fog Hill of Five Elements. Anime bersetting di sebuah dunia di mana manusia dan makhluk iblis hidup berdampingan. Ceritanya berfokus pada konflik yang dipicu oleh 5 klan penjaga yang masing-masing menguasai salah satu 5 elemen yaitu api, air, kayu, logam, dan tanah. Mereka bertugas menjaga segel yang menahan roh jahat di Gunung Kabut. Ceritanya dimulai ketika Wen Xiao, salah satu penjaga dari klan api, melanggar aturan dengan membuka segel untuk menyelamatkan ibunya, yang mana hal tersebut tanpa sengaja melepaskan roh Kirin yang sangat kuat ke dunia. Tindakan ini memicu kekacauan besar dan perburuan sangat memaksa Wen Xiao untuk menghadapi konsekuensi dari kesalahan dan melawan balik monster maupun sesama klan penjaga. Berikutnya yaitu Perfect World Donghua, hasil adaptasi dari novel terkenal karya Chen Dong. Wen Hei Si J mengisahkan perjalanan epi seorang pemuda Si Hao yang lahir di dunia di mana klan dan desa-desa bersaing mendapatkan kejayaan dan kekuasaan. Selain itu, banyak makhluk-makhluk kuno yang kuat bersembunyi di hutan belantara. Si Hao terlahir dengan bakat luar biasa di mana dia memiliki tulang tertinggi, Supreme Being Bone alami yang memberinya potensi kultivasi yang tidak tertandingi. Namun di masa kecil Si Hao mengalami pengkhianatan di mana tulang sakti ini secara paksa dikeluarkan dari tubuhnya oleh klannya sendiri demi ditanamkan ke sepupunya sendiri, Si Yi. Peristiwa tragis ini berhasil merenggut nyawanya dan menjadi luka yang mendalam. Kemudian ada Skisor 7 yang rilis perdana pada tahun 2018. Animenya sendiri meraih tanggapan positif dari para fan yang kemudian membuat seriesnya berhasil mendapatkan 4 season. Skisor 7 populer karena artwork dari animenya yang unik, sederhana, ekspresif, dan penceritaan yang memadukan humor konyol dengan aksi seni bela diri yang memukau. Para penonton akan diperkenalkan kepada sosok Wu Liuhi atau Seven yang merupakan seorang tukang cukur di Pulau Ayam. Di balik pekerjaannya sebagai tukang cukur, dia sebenarnya adalah seorang pembunuh bayarin yang kehilangan ingatan. Dengan menggunakan gunting cukur sebagai senjata yang dapat diubah menjadi benda tajam apapun dan dibantu oleh teman-teman setianya, seekor ayam pejantan yang mampu berbicara bernama Davei. Liuhi sering menerima misi pembunuhan yang absurd dan gagal. I don't want this mission anymore. I wanna go home. Dibandingkan dengan Donghua atau anime Cina lainnya dalam daftar ini, Alasan Street sangat berbeda di mana seriesnya menghadirkan genre komedi dengan tema slice of life. Seriesnya menceritakan tentang sekelompok makhluk mitologi yang hidup bersama di sebuah apartemen di Tiongkok yang dikenal sebagai Alasan Street. Karakter utama adalah Niel, seorang iblis muda yang baik hati yang datang ke dunia manusia untuk belajar dan berbaur. Niel tinggal serumah dengan sekelompok penghuni yang unik termasuk Lin Shen, seorang malaikat yang sangat protektif, Abu, seorang vampir pemalas yang terobsesi dengan video game, dan Mao yang merupakan manusia serigala yang eksentrik. Animenya menghadirkan pendekatan yang sangat ringan dan lucu, berfokus pada dinamika kehidupan sehari-hari yang absurd dari para penghuni supernatural ini. Mau. The Human Emperor adalah
Donghua 3D yang menghadirkan setting di dunia Xianxia, di mana umat manusia melawan monster dan iblis. Cerita ini berfokus pada Meng Chuan, yaitu seorang pemuda yang bertekad menjadi kultivator terkuat untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Dia harus melewati pelatihan yang keras dan bahaya yang sangat luar biasa untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Sebagai Donghua yang menghadirkan visual animasi 3D, tidak mengherankan jika Chang Yuantu dipuji karena kualitas animasinya yang luar biasa, terutama dalam adegan aksi pertarungan yang intens. Efek visual yang spektakuler juga jadi salah satu poin yang mendapatkan pujian dari para fan. Desain dunia fantasi dan khia-khia dan monster yang detail serta menggambarkan teknik kultivasi yang unik memberikan pengalaman khia-khia yang mendalam dan menarik. Merupakan adaptasi novel dari penulis yang sama dengan Mo Daozuji, mengisahkan seorang Hian Lian, seorang putra mahkota yang telah 3 kali naik ke surga sebagai dewa. Setelah kenaikan ketiganya, dia kemudian bertemu dengan raja hantu yang ditakuti, Hua Cheng, yang ternyata memiliki ikatan mendalam dengannya dari masa lalu. Heaven Official Blazing menonjolkan visual 2 dimensi yang sangat halus dan detail sehingga seringkali dianggap menyerupai lukisan tradisional Tiongkok. Cerita ini memadukan mitologi, kisah dewa dan hantu, serta romansa yang manis dan mengharukan. Inti dari narasinya adalah eksplorasi penderitaan, kasih sayang, dan pengorbanan yang dilakukan He Lian selama 800 tahun dengan Hua Cheng menjadi bagian setia yang selalu mendampinginya. The Founder of Diabolism adalah Donghua yang sangat populer diadaptasi dari novel Qianxia Fantasi Abadi terkenal karya Mo Qiang To Hui. Ceritanya bersetting di sebuah dunia fantasi di mana umat manusia dikenal sebagai kultivator yang memang secara khusus berusaha secara fisik, spiritual, dan wujud lainnya untuk menciptakan kehidupan abadi. Wei Wuxian adalah protagonis utama dalam cerita. Setelah kematiannya, dia berinkarnasi 13 tahun kemudian dan memulai petualangan baru bersama mantan temannya sekelas Lang Waji. Seriesnya banyak dipuji berkat pengembangan karakter yang kaya dan kompleks, khususnya hubungan antara Wei Wuxian dan Lang Pangji. Ceritanya terjalin dengan intrik politik antar sekte, cerita kilas balik mendalam yang mengungkap tragedi masa lalu dan misteri yang menarik. Juga dikenal sebagai animasi 2 dimensi yang indah, terutama dalam adegan aksi dan desain kostum tradisional Tiongkok. Lord of the Mystery in the Clown Arc merupakan Donghua yang diproduksi oleh Bimei Pictures dan mulai tayang pada Juni tahun 2025. Musim perdana seriesnya berfokus pada babak awal perjalanan karakter utama Klein Moretti setelah dia berinkarnasi dari dunia modern ke dunia steampunk Victoria yang penuh misteri. Qiao Chou Pian atau bagian badut secara spesifik merujuk pada fase di mana Klein setelah mendapatkan kemampuan urutan 9 atau pramal harus berjuang untuk mengkonsolidasi dan meningkatkan kekuatannya menuju urutan 8 yang dikenal sebagai The Clown atau badut. Fase ini merupakan pengenalan mendalam bagi penonton tentang kisah kekuatan yang unik dan berbahaya di dunia tersebut. Fokus naratif musim ini sangat krusial dalam membangun fondasi cerita. Penonton akan menyaksikan Klein mendapatkan tantangan untuk mencerna ramuan badut yang menuntutnya menguasai berbagai keterampilan baru seperti kemampuan akrobatik, manipulasi emosi, dan peningkatan fleksibilitas fisik yang semuanya harus diintegrasi ke dalam kepribadian barunya. To Be Hero X tayang perdana pada April tahun 2025 dan selesai pada September tahun 2025. Animenya membawa penonton ke dalam
Dunia fiksi superhero yang kacau dan satir, ceritanya berfokus pada seorang pemuda yang biasa secara tidak terduga memperoleh kekuatan super di tengah kota yang penuh dengan pahlawan aneh dan penjahat yang absurd. Tidak seperti pahlawan pada umumnya, pemuda tersebut justru harus menghadapi dilema pribadi dengan tanggung jawab barunya. Akibat dari hal tersebut, seringkali dia akhirnya harus terjebak dalam situasi yang sangat konyol dan tidak masuk akal. To Be Hero X sukses menggabungkan elemen humor yang gelap dan absurd dengan aksi pertarungan yang intens. Inti dari plotnya mengeksplorasi perjuangan protagonis untuk memahami makna menjadi seorang pahlawan, terutama ketika sistem pahlawan itu sendiri penuh dengan keanehan, birokrasi, dan komedi yang tidak terduga. Dan yang terakhir berjudul Link Click. Anime ini menempati posisi teratas di kalangan Donghua versi My Anime List. Seriesnya sendiri berfokus pada dua sahabat, Cheng Xiaoxi dan Lu Guang, yang menjalankan sebuah toko bernama Time Photo Studio. Kemampuan unik mereka memungkinkan mereka untuk memasuki foto-foto dan mengalami peristiwa dari sudut pandang fotografer, namun dengan aturan yang ketat untuk tidak mengubah masa lalu. Keunggulan Donghua ini terletak pada plot cerdas dan penulisan karakter yang mendalam. Setiap episode seringkali menghadirkan kisah emosional dan misteri yang berdiri sendiri sambil secara bertahap membangun narasi utama yang lebih besar dan kompleks. Animasi dua dimensi dari seriesnya juga banyak mendapatkan pujian dari para fan yang didukung dengan desain karakter yang ekspresif dan sinematografi yang memukau. Gimana guys, itu tadi adalah beberapa daftar yang telah saya sajikan pada kalian, yaitu anime Cina dengan rating atau mungkin dengan jalan cerita terbaik. Nah, penggemar anime yang mungkin ingin mencoba alternatif baru, mungkin bisa mencoba menonton Donghua atau anime Cina itu tadi yang saya berikan. Meskipun mayoritas memang menghadirkan tema Qianxia atau dunia fantasi, namun ada juga yang menghadirkan tema cerita lainnya yang tentu menarik untuk ditonton. Oke, jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini sebaik-baiknya. Link sampai ada di deskripsi. Saya Artboy, saya pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.